Berbagai kontra, kecaman mengenai isu dinasti politik, hingga tudingan nepotisme terkait pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden nyatanya tidak berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan nomor urut 2 tersebut. Sederet hasil yang diumumkan beberapa hari terakhir oleh berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan calon lainnya dalam Pilpres 2024. Setidaknya ada 6 lembaga survei yang dalam bulan November ini menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Gibran. Pada Kamis 9 November 2023, survei Populi Center mengumumkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 43,1%, diikuti oleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 23% dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 22,3%. Lalu pada Jumat 10 November, lembaga survei Poltreking Indonesia juga memperlihatkan keunggulan Prabowo Gibran dari paslon lainnya. Prabowo Gibran di angka 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1%, dan Anies Muhaimin 24,4%. Political Weather Station (PWS) pada Jumat 10 November juga memperlihatkan pola serupa. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 39,7%, diikuti Ganjar Mahfud 34,8% dan Anies Muhaimin 22,4%. Hasil dari indikator politik pada Minggu 12 November pun menunjukkan Prabowo Gibran unggul dengan angka 39,7%, diikuti oleh Ganjar Mahfud dengan 30,0%. Dan terakhir, Anies Muhaimin dengan 24,4%. Dalam 2 hari terakhir, Survei Polling Institute serta Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mencatat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran berada di posisi puncak mengalahkan 2 lawannya. Pada Kamis 23 November, peneliti Polling Institute Kennedy Muslim mengatakan berdasarkan survei 15 hingga 17 November 2023, elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 43,2%. Kemudian Anies Muhaimin 24,3% dan Ganjar Mahfud sebesar 24,1%. Kemudian LSN di hari berikutnya, Jumat 24 November, menunjukkan Prabowo Gibran memiliki elektabilitas 42,1%, diikuti oleh Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin yang memiliki perolehan suara dengan selisih tipis. Bagian terbesar pemilih, 42,1%, akan memilih paslon Prabowo Gibran. Kemudian, sebanyak 28,8% akan memilih paslon Ganjar dan Mahfud, diikuti dengan paslon Anies Caimin yang dipilih oleh 25,2% responden, kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakri dalam jumpa pers daring pada Jumat 24 November. Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, menilai bahwa hal tersebut merupakan wujud rasa cinta masyarakat kepada Presiden Joko Widodo serta Prabowo Gibran. Ini kekuatan cinta dari masyarakat Indonesia. Terbukti bahwa rekam jejak dan prestasilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama. Apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun sebagai presiden dibalas dengan rasa cinta dan kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga figur Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa, serta Mas Gibran sebagai sosok yang mewakili anak muda yang berprestasi adalah sebuah keunggulan yang mustahil bisa dikalahkan dengan fitnah, ejekan, serta drama yang digulirkan oleh aktor-aktor politik, ujar Budi Satrio dalam keterangannya dikutip Sabtu 25 November. Budi mengatakan, hasil survei tersebut juga menunjukkan masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh kampanye yang bersifat saling menjelekan dan penuh drama. Di sisi pasangan Prabowo Gibran sendiri,
Instruksi dari Pak Prabowo sudah sangat jelas, tidak boleh menjelek-jelekan pasangan lain dan selalu menggunakan pesan persatuan dan politik merangkul. Kita harus menghadapi pemilu dengan riang gembira dan nantinya juga membangun Indonesia secara bersama-sama, jelas dia. Di sisi lain, saat Prabowo Gibran elektabilitasnya selalu naik, pasangan Ganjar Mahfud menurun sejak 3 bulan terakhir. Dalam analisis pembicara LSI, Denny J.A. Aji Alfarabi, salah satu alasan yang menyebabkan elektabilitas Ganjar Mahfud turun adalah serangan ke Presiden Joko Widodo. Blunder kubu Ganjar atau PDIP, Jokowi semakin diserang, justru pendukung Jokowi semakin banyak pergi dari pasangan Ganjar Mahfud. Ketika kita coba buat breakdown dari simulasi 3 paslon, lalu kita coba buat simulasi breakdown pemilih puas dan kurang puas, pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan, kata Aji, Senin 20 November. Aji mengatakan, serangan dari kubu Ganjar Mahfud ke Jokowi membuat 7,5% pendukung Presiden ke-7 RI itu meninggalkan Ganjar. Ia menyebut pendukung Jokowi berpaling dari Ganjar saat menghadapi serangan tersebut. Di Oktober waktu itu, di angka 39,4%. Di November 2023, turun di angka 31,9%. Jadi ada blunder yang dilakukan kubu Ganjar karena semakin menyerang Jokowi. Ternyata justru dukungannya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan. Ada penurunan 7,5% pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi lari dari pemilih Ganjar, ucapnya. Turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud pun direspons Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia mengatakan hal itu akan menjadi evaluasi pihaknya. Untuk TPN dan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar, itu akan menjadi evaluasi bagi kami dan tantangan untuk bisa ke depannya memperbaiki hal-hal yang membuat posisi dari calon presiden Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu mungkin melakukan hal-hal atau suatu pernyataan yang memang harus dievaluasi, kata Puan Maharani di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 21 November.